Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimah rahimakumullah, kita ingatkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa takwa itu merupakan sebaik-baik bekal. Kenapa kok takwa itu dikatakan sebaik-baik bekal? Karena dalam beberapa ayat disebutkan orang yang bertakwa itu akan dijaga fisik dan akalnya. Orang yang bertakwa akan dijaga anak keturunannya. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut lagi bahwasanya ketika suatu negeri penduduknya itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan yang turun dari langit dan bumi. Apa yang turun dari langit mendatangkan keberkahan, apa yang keluar dari bumi juga mendatangkan keberkahan. Kemudian ketika kita sudah mengetahui apa yang akan diperoleh, jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, terus apa yang akan kita khawatirkan, apa yang kita khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada kita beberapa hal. Saya ulangi lagi biar kita hafal, fisik dan akalnya. Kemudian orang yang bertakwa akan dijaga anak keturunannya. Orang yang bertakwa kemudian akan diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa itu akan dilimpahkan kepadanya keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, sekali lagi di sini di penutupan khotimah kesimpulan kemarin, adakah kekhawatiran bagi orang yang telah dijamin oleh Allah, oleh sang pemilik alam semesta, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala? Khawatir apa? Maka mari kita sambut tahun baru dengan takwa dan raih tadi fadilahnya yang 6 tadi. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu pelajaran kalau kita sudah tahu fadilah-fadilahnya sedemikian rupa, terus apa itu takwa? Takwa itu apa? Sekali lagi pertanyaan berikutnya,
yang harus kita jawab, dan jawaban itu akan kita dapati di malam hari ini, yaitu apa sih hakikat daripada takwa tersebut, kemudian bagaimana sih jalan ya agar kita mendapatkan ketakwaan ya. Ini malam hari ini akan kita bahas ya, apa itu hakikat takwa, kemudian jalannya apa menuju takwa. Itu kan ada jalannya ya, ada caranya bagaimana menempuh takwa ya, mendapatkan predikat takwa, biar kita nanti mendapatkan fadilah-fadilah yang kita sebutkan kemarin malam Jumat kemarin ya, ada 6, dan ya kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu ya hafal ya, apa sih jaminan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Coba kita hafalkan ya, hafalkan bareng-bareng ya. Apa itu jaminan Allah yang akan diberikan orang yang bertakwa? 1, akan dijaga, ayo, akan dijaga fisik dan akalnya. Yang kedua, akan dijaga anak cucunya ya, anak keturunannya. Kemudian yang ketiga, akan diberi jalan keluar ya, makhroja, jalan keluar. Kemudian berikutnya apa? Akan diberi kemudahan dalam segala urusan. Berikutnya lagi, akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka ya. Kemudian yang berikutnya apa? Akan dibersamai Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa ya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Topik itu nanti ya.
apa sih makna daripada takwa? Ini makna daripada takwa ini yang menjelaskan ada Ibnu Mu'taz, kemudian ya, ini Buta dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beberapa ulama ya menjelaskan makna takwa itu apa ya, yaitu meninggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Takwa itu meninggalkan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya, dosa besar itu dosa yang ya ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan macam dosa itu disertai ancaman ya, disertai ancaman. Jadi kalau ada ancamannya berarti itu adalah dosa besar. Ya, misalnya para pelaku zina akan dirajam ya, pelaku pembunuh ya itu nanti ada kisos ya, kemudian mencuri potong tangan dan seterusnya ya. Ketika disebutkan ancamannya maka itu adalah dosa besar ya. Tetapi ketika tanpa menyebutkan ancaman khusus ya maka itu adalah dosa kecil ya. Ya tentu bagi kita Bapak Ibu ya kita tentu tidak akan tidak akan meremehkan dosa walaupun dosa itu dosa kecil. Kenapa? Ya yang kita pikirkan itu kepada siapa kita melakukannya, bukan kecil atau besarnya dosa itu, tetapi kepada siapanya. Dan padahal dosa-dosa kecil itu ya juga akan bisa ya bernilai dosa besar ya ketika dilakukan dengan terus menerus. Dosa kecil juga bisa bernilai dosa besar ketika dilakukan ya dengan terang-terangan. Dosa kecil juga akan bisa bernilai besar ya ketika dilakukan oleh seorang tokoh ya, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kenapa? Ya karena nanti akan dijadikan panutan ya, ya. Sehingga ini ya dengan definisi pengertian yang pertama saja ya kita bismillah ya dalam berusaha untuk apa? Ya untuk meninggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian takwa pengertian yang berikutnya adalah berbuat seperti orang yang berjalan di atas jalan penuh duri ya. Nah, suatu ketika ya ada seorang ditanya apakah itu takwa, maka yang ditanya kembali bertanya ya, bagaimana jika kamu akan menuju satu tempat dan kamu harus melewati tempat yang penuh dengan duri ya, apa yang akan kalian lakukan? Dan satu-satunya jalan itu ya jalan itu, nggak ada jalan lain dan nggak bisa dengan cara lain kecuali berjalan lewat situ ya, nggak bisa terbang, nggak bisa ngilang. Pokoknya kamu ya untuk ya menuju suatu tempat harus melewati tempat tersebut ya. Maka apa yang dilakukan? Tentu kami akan waspada, tentu kami akan hati-hati. Saya akan tetap berjalan lewat jalan tersebut, tetapi hati-hati jangan sampai ya kaki saya terkena duri ya. Itulah orang yang bertakwa. Jadi dia dalam mengarungi kehidupannya itu senantiasa hati-hati ya, hati-hati banget. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang buruk yang keluar dari mulut kita, apa? Omongan ya. Jangan sampai yang masuk ke mulut kita juga sesuatu yang
yang buruk. Apa itu? Ya makanan, ya minuman. Itu orang yang bertakwa itu dia akan hati-hati ya, ketika mau melakukan apa saja hati-hati ya, mau ngomong apa hati-hati ya, mau makan apa, minum apa, segala hal ya yang kaitannya dengan kehidupan dia akan senantiasa berhati-hati, berwaspada. Nah, berarti kalau kita kok orangnya hati-hati ya, berarti mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Sementara ketika kita harus ngomong ya janji metu ya, harus mangan ya empuh, sing penting kencot ya, ngelak apa sing penting enak ya, bisa jadi ya kita masih perlu belajar ya untuk bertakwa. Kemudian pengertian takwa yang berikutnya yaitu tidak menyepelekan perbuatan kecil. Dia sadar gunung yang tinggi ternyata tersusun dari kerikil yang kecil-kecil ya. Orang yang bertakwa itu tidak akan menyepelekan hal-hal yang kecil ya, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk ya. Perkara yang baik juga dia tidak akan menyepelekan walaupun sepele ya. Perkara yang buruk juga seperti itu ya. Ini orang yang bertakwa ya. Karena ada orang yang lah anu sepele iki orang papa ya, sepele iki ya. Padahal Rasulullah SAW juga mengajari kepada kita ya bahwa sesuatu yang barangkali mungkin sepele itu justru malah bisa jadi akan menyelamatkan dari neraka ya. Itu ya. Wattaqun nar walau bisyikkin tamrah ya. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun hanya bersedekah satu butir kurma. Kan sepele ya, tetapi yang sepele itu ternyata bisa sebagai tameng dari api neraka itu. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil ya. Bilal bin Rabah ya dikabarkan orang yang masih di dunia dikabarkan calon penghuni surga ya. Amalannya apa? Dia selalu sholat setelah wudu ya. Batal wudu sholat, batal wudu sholat, batal terus seperti itu ya. Ada lagi sahabat yang dikabarkan masuk surga ya, ternyata amalannya biasa-biasa, tetapi dia punya amalan unggulan. Apa? Selalu menjaga hatinya ya, hatinya selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari ghil ya, dari ganjalan kepada orang lain ya, selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya ya. Muti'ah, orang yang masih hidup ya dikabarkan oleh Rasulullah menjadi calon penghuni surga. Sampai Aisyah itu penasaran, ternyata dia punya amalan-amalan. Apa itu amalannya? Apakah sholat malam berjam-jam, apakah sedekah yang sangat banyak, atau puasa sunnah yang tidak yang memperbanyak puasa sunnah dan lain-lain? Tidak. Apa? Yaitu dia taat kepada suami. Artinya amalannya biasa tetapi duwe amalan unggulan. Nah, kayak misalnya dewe wis amalan biasa, orang duwe amalan unggulan siapa ya, serba minim ya. Itu jangan sepelekan yang kecil, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini makna takwa. Saya ulangi,
Takwa itu meninggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Takwa berbuat seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri, akan senantiasa waspada. Takwa itu orang yang tidak menyepelekan perbuatan kecil, ya, dia sadar gunung yang tinggi ternyata tersusun dari kerikil yang kecil-kecil. Dan tentunya banyak definisi takwa, ya, banyak, bukan cuma 3 ini, masih banyak. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan takwa itu ada 5, ya, yaitu takut kepada Allah, ya, kemudian mensyukuri yang banyak, ya, mensyukuri yang banyak, sabar dengan yang sedikit, ridho dengan yang sedikit, ya, kemudian beramal sesuai dengan tuntunan, kemudian yang kelima mempersiapkan hari akhir. Ini kalau Imam Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu 5, ya, 5. Kemudian pengertian takwa yang sudah sering kita dengar yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya. Masing-masing definisi, masing-masing makna itu ternyata kalau kita cermati itu berat. Angger derwong natok, angger diomong kata kepenak, tapi berat. Iya, Bob. Coba ngomong menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Penak kok domongna? Enak. Gampang ora dilakoni. Iya. Banyak orang yang perintah Allah yang dilakoni, ternyata larangannya Allah juga dilakoni. Iya, ora? Halo Ibu. Coba iki ora? Perintah ya dilakoni, larangannya juga kayak gue. Ya. Ana sing larangannya ora dilakoni, larangannya ditinggal. Kowe sing nginum ora, kowe si cok main ora, kowe si cok dolan waton ora, kok sholat ora, ya kan? Itu. Tapi ini definisi takwa apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya. Agar definisi ini pengertiannya Imam Ali bin Abi Thalib yang selalu sampur dewe. Siji takut kepada Allah, ya, bukti karo Gusti Allah. Nomor loro mensyukuri yang banyak, ya, mensyukuri yang banyak. Nomor 3 ridho dengan yang sedikit. Ya, sing nomor loro karo 3 kadang prakteknya angel, ya. Mensyukuri yang banyak, ridho dengan yang sedikit. Asyukru ala jazir, ar-ridho bil qalil. Ya. Praktek kita ada anggap oli akeh kelalen. Nek semending ngeresulah. Ya ora? Kayak gue lah, ya. Benar wong takwa kita gue. Oli akeh bersyukur. Ya semending ridho. Apa? Ridho. Agar orang yang syukur, ari sing semending syukur ya orang bisa syukur, ya ridho. Nego nggih. Masa semending disyukuri, enggak ada dengan abot, ya ridho. Ridho ki apa? Yang terima. Nego nggih. Ya. Senengen nyong dhewe semending bersyukur malah bojone senengen awake semending ayo gue. Nah, kok misalnya angel ya ridho, ya itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita sudah tahu tadi pengertian takwa, nah sekarang dimensi takwa itu janjannya apa baik, ya. Nih dasar, ya, menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga kakinya, menjaga perutnya. Kira-kira
Angel apa ora iki? Angel. Sing angel endi? Berarti lihatnya kepenak ya? Ya. Jadi ibu-ibu sepakat si angel menjaga lisan, ya, menjaga lisan, menjaga mata, karena ya. Padahal biasanya apa pakai sekam mata, ya, dari mata turun, iya. Bisa nih muncul hasad, ya, ke sekam apa? Mata. Wong hasad tuh mau nih beru, enggak orang beru ya orang iri kan? Iya, kena gara-gara beru tadi. Iya tadi iri. Jadi ya kayak uli yo, kayak tuh yo, nyok, orang, ya. Nah ini dimensi takwa. Ya, bagaimana kita menjaga tangan ya dijaga, lisan juga dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, kaki dijaga, ya. Dijaga maksudnya apa sih? Paham lah ya? Ya, paham ya. Itu dimensi takwa. Nah, ternyata orang mungkin dok takwa ya, iya ini ya, menjaga ya. Tadi misalnya dikaitkan dengan waspada, hati-hati aja ngasih tangannya, iya, aja ngasih tangannya ke mengarah ke neraka ya. Gara-gara tangan malah bisa jadi sarana menuju neraka. Aja ngasih lisan yang gawa ari neraka. Iya, Rasulullah berpesan kepada kita ya, kadang satu ucapan yang kita tidak sadar justru dengan satu ucapan itu mengantarkan kepada neraka. Itu mata juga iya, dijaga benar-benar, hati-hati, waspada dan seterusnya ini. Kemudian berikutnya ya, sarana menuju takwa. Sarana menuju takwa. Bagaimana sih ya supaya saya bisa tadi ya, bisa menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga mata, kaki, telinga, perut dan sebagainya. Ternyata ada sarananya. Nih, ya, coba perhatikan. Ada mu'ahadah, muraqabah, mu'aqabah, mujahadah, muhasabah. Angel-angel ya. Ya, dan kita satu persatu coba ya. Yang pertama mu'ahadah. Mu'ahadah itu mengingat-ingat janji. Mengingat-ingat apa? Janji dengan Allah. Ya. Bahwa kita, nah ini satu contoh saja ya, kita selalu berjanji kepada Allah, selalu berjanji, bahkan janji kita 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa gue? Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kan berarti janji kalau Gusti Allah, ya, kita ingat-ingat itu terus ya, ingat-ingat, jangan sampai kita menyelisihi janji dengan Allah. Ingat kita berjanji kepada Allah akan selalu beribadah hanya kepadanya, akan selalu minta tolong hanya kepadanya. Banyak nggak kira-kira orang yang menyelisih janji seperti ini? Anak ora? Akeh ora? Janji jadi Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Oh, ternyata dia beribadah kepada selain Allah. Janji bahwa Allah satu-satunya tempat minta tolong. Oh, ternyata dia minta tolong kepada selain Allah. Datang ke tempat apa,
kepada orang-orang yang kira-kira orang atau sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, ini muahadah, ingat janji. Ya, ini sarana menuju takwa. Muahadah, kemutan janjine dewe. Janji yang lainnya itu apa? Yang dengan tegas Rasulullah mengatakan, ya, bahwa saya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan kalian adalah sholat. Oh, kita punya janji dengan Allah. Apa itu sholat? Ya, ada janji tauhid itu ketika Allah bertanya ketika kita masih dalam perut ibu kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rob kamu, Tuhan kamu? Bala sayyidina, ya benar, kami menjadi saksi. Itu hendaknya kita selalu ingat-ingat bahwa antara kita dengan Allah itu punya janji, ada janji, ya. Kemudian yang kedua, jalan menuju takwa itu muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, selalu merasa diawasi Allah. Muraqabah, ya, muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di suatu tempat itu ada CCTV, rasanya kepriwe dhewe? Arep ngapa-ngapa priwe? Oh, ana CCTV. Lah kene perasaan kowe digawa bahwa di semua tempat itu, ya, itu pasti di situ dilihat Allah. Tidak ada satu tempat pun yang lepas dari pengawasan Allah. Enggane kuwi digawa ngono, ya, untuk CCTV, tapi pengawasan Allah. Dibawa ke pasar, dibawa ke kantor, dibawa ke mana saja, orang mau nang masjid. Kita merasa diawasi oleh Allah ketika berada di masjid, lagi sholat, lagi ngaji. Tapi di luar ini merasa orang mungkin, ya? Alhamdulillah, ya. Makanya ini contoh yang perlu kita selalu ingat-ingat, ya. Jadi suatu ketika ada seorang kiai, ya, seorang pimpinan, ya kiai lah, ya, memerintahkan kepada santri-santrinya dikasih pisau, ya, sama ayam apa ya, disuruh silahkan kalian sembelih ayam ini di tempat yang tidak terlihat, ya. Maka semua santri berusaha mencari tempat sing paling sepi. Ana sing manjat gunung, ana sing lari gua, ana sing lari wis pokoke golek, ya, golek tempat sing kira-kira langka sing perlu. Lah ini hanya satu santri sing ora lunga-lunga. Maka ketika sang kiai bertanya, loh, kenapa kok kamu nggak pergi? Baik kiai, ya Pak Kiai, saya tidak mendapatkan tempat yang tidak lepas dari pengawasan Allah. Masya Allah, ya. Seorang anak kecil pengembala, ya, ketika Umar bin Khattab minta, nah, ini kambing kamu banyak banget, ya. Ya, ini kambing tuan saya beli satu, ya. Tuan kamu gak akan lihat, gak akan hitung. Ini jelas orang itu orang anu wedhuse ratusan apa orang gak ada ngitung, orang obat ngitung, ya. Apa jawab si anak kecil itu? Tuhan saya tidak melihat, tetapi Tuhannya saya pasti melihat. Ini namanya muraqabah, ya, muahadah, kebutan janji, muraqabah, selalu merasa diawasi. Ini sarana menuju takwa.
Orang yang jauh dari ketakwaan kan orang mengingat janji, mereka juga merasa tidak diawasi Allah. Orang sholat orang apa? Ya, mu'aqobah. Mu'aqobah apa artinya? Ikob. Ikob artinya apa? Ikob, ya. Ikobnya nyiksa, ya. Mu'aqobah, ya. Menghukum dirinya sendiri. Mu'aqobah, ya. Nah makanya nanti kita coba latihan, ya. Kalau yang dicontohkan oleh orang-orang soleh zaman dulu, mereka mu'aqobahnya apa? Umar bin Khattab tahu keri orang wis teka di masjid, wis rampung sholat ngasar, Umar kemutan nyong keri gara-gara aku nang kebon. Maka sebagai bentuk mu'aqobahnya kebonnya disedekahkan. Ibu mu'aqobah wis sing dicontona, ya. Ibu ya. Priwe ya, dewek sih orang kayak orang ya. Iya. Keri gara-gara putune nangis, putune di ora kaya gue. Iya. Keri gara-gara apa? Ngurusi ayamnya di sedekahkan. Ya enggak, memang kalau buat orang apa, tapi enggak sekelas saya dewek. Ya, kayak tahu lu betul ngono lah ya. Ya misalnya Arab menghukum diri sendiri ya ringan-ringan ngapalah, ya minimal dewek ngerti nyong keri sholat jamaah kabeh salah. Habis ya tujuan ikop kan ben ngerti bahwa nyong salah habis, ya perkara bentuk ikop apa ya monggo, ya sing penting dari kerasa, ya oh ya nyong salah. Sementara kan dewek itu biasa kok, ya ora arteri apa biasa, ya ini mu'aqobah, ya mu'aqobah menghukum diri, ya. Sekali lagi anggar sing dicontona ngomong soleh zaman kepimpinan abot-abot, ya pendate orang ngapa aja, ya orang lakoni apa biasa lakoni ke orang lakoni padahal itu perkara sunnah, terus hari apa dia berusaha untuk melaksanakan dilipat gandakan, ya penate biasa tahajud orang tahajud, maka selama ya obat gue kan saking menyesali pokoknya dia akan berusaha selamanya seterusnya arep tahajud terus, ya terus waktunya ditambah sing biasa sedile tambah suwe sebagai bentuk menghukum dirinya, ya anasing dengan puasa, anasing dengan sholat malam, anasing dengan apalah, ya niku jenengane mu'aqobah, ya. Nomor apa sarana menuju takwa mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh, ya setelah dia sadar atas kelalaiannya, ya maka dia berusaha untuk bersungguh-sungguh, ya mujahadah, ya kemudian muhasabah, yang terakhir muhasabah, menghitung diri, ya kalau pedagang itu menghitung modal, keuntungan, kerugian, ya kalau kita diberi modal umur lagi kira-kira kepriwe amalan akeh karo amalan apik karo sing ora apik akeh endi jenengane muhasabah,
kok ternyata bar ngitung jujur ngitung oh ternyata wis umure wis semene ternyata ngibadate sih kayak kiye sementara dosane muhasabah ya. Maka orang yang muhasabah ya tentu dia akan berusaha memperbaiki diri ya, sebagaimana seorang pedagang ya, pedagang agar bengi ngitung duitnya dihitung ya, ternyata kok ini semene ya, maka dia akan lebih semangat lagi ya. Orang prinsipnya lah sing penting ya kita ngode ada kamu sing penting gue lah jadi kok nyambung urip ya. Misalnya prinsipnya kayak gue ya bagus ya, maksud secara lu dia berarti bersyukur, tapi dia tidak akan berusaha meningkatkan diri ya. Ya nggak apa kok mulai pakai egois sih, sing penting dewek cukup bisa kan aja mesti egois ya. Kok anggar jenengan ya sedina oli 1.000 ke cukup, kenapa orang 200.000 sing 100 go keluarga sing 100 go musola itu jenenge orang rata-rata wis kan egois ya berat lah. Sing penting nyontas meneh baik anggar bener kona akeh ora apa-apa ya, tapi nek bisa ya aja mikir nanggo awake dewek tok ya. Tuh paham ora? Paham? Bapak Ibu jamaah rahimahullah ya, ini materi dari kemarin ya sampai malam hari ini ya, kita berusaha membekali diri kita ya, melanjutkan sisa-sisa umur kita ya, itu dengan apa? Taqwa. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu taqwa. Bapak Ibu ijabah rahimahullah, mudah-mudahan ya paham ya. Paham apa ora? Paham berarti ora takon. Takon. Apa nasi takon? Maka lah ada presiden ya salah Yusuf tersebutkan jelas ini si Cito malah rumah istakonan ini bingung lah ya. Saya sebutkan ya, apa yang akan kita peroleh ketika kita bertakwa. Yuk jawab siji yuk. Terus apa? Terus Ana sih bisa menyebutkan Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Allah memberi kemudahan, Allah memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu dalam surat apa? Surat apa? Surat Tolak. Masih ada kemudahan. Tapi nggak tahu ini apa tuh ya? Iya, surat Tolak. Ya. Surat Tolak artinya surat apa? Surat Tolak artinya tolak apa? Tolak. Cerai. Iya. Nang surat cerai. Jenengan bisa bayangkan langsung
Jangan bayang langsung wong sing bar cerai kayak apa, ya, kayak apa mikirnya, kayak apa mumete, kayak apa puteke, ya mbok, bar cerai, sing lanang iya, sing wadon iya, oke ya. Tetapi nang surat kue disebutkan siapa yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Terus nih, ya, siap ya. Kisah dijaganya anak keturunan, ya, bagi orang yang bertakwa, ya. Wingi sih sekan pelajaran apa yo? Ya Nabi Khidir, karena ketika apa? Memperbaiki gubuk. Gubuk itu milik siapa? Dua anak yatim yang di bawahnya Atta Karun. Pertanyaannya, mengapa itu harta anak Karun, kedua anak yatim itu dijaga? Yuk. Ya, karena orang tua kedua anak itu orang yang soleh. Masya Allah, cekemutan ya. Ya. Angger ditakoni maning kuwi nang surat apa? Al-Kahfi. Takoni maning ayat pira? Ayat 80 roh ya. Insyaallah ya. Maning wis lah ya, sadar. Salah wong takon padha takoni bae ya. Itu alhamdulillah ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan dengan bisa menjawab ya, berarti ya pelajarannya mandan ya, perkara ditakoni moni ayate keke apa ya wajar ya, misalnya orang bisa ya, kan ngobar kiye kan kok esuk-esuk takoni engko kan ngapalna ya, pokoknya sing ayat sing disebutna engko di apalah mbok di takoni ya, kayak gue ya. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.